Fajar Shadiq itu tertera di jadwal ini jam 4.33 ya, jam 4.30. Berarti mulai jam puasa jam 4.33, berbukanya kapan? Jam 18.14, jam 4 seperempat. Ini contoh biar gampang, karena masih banyak yang keliruan. Disangkanya waktu puasa dimulai itu kalau sudah masuk imsak, dan ini salah besar. Kadang-kadang kalau kita habis sahur nyetel TV, tahu-tahu ada iklan tulisannya saatnya waktu imsak. Itu beberapa orang ya awam di luar sana berpahaman udah nggak boleh makan, udah nggak boleh minum. Dan itu salah. Kenapa? Itu bukan waktu mulainya puasa, tapi sunnah untuk tidak menyentuh makanan dan minuman dan apapun yang membatalkan puasa. Jadi kalau udah imsak seumpama jam 4.15 subuh, jam 4 seperempat, itu sunnahnya udah gak makan lagi, gak minum lagi, gak rokok lagi. Sunnah, bukannya wajib. Nah sekarang kalau ada bapak ibu seumpama tidur kemudian bangun sahurnya telat, tahu-tahu bangun sahurnya jam 4.20, ya jam 4.20 atau jam 4.25, sisa 8 menit lagi mau subuh, masih boleh sahur kan? Boleh. Masih boleh makan? Boleh. Rokok serabut boleh? Gak keburu. Nah itu sisa penuh. Masih boleh, jadi jangan bingung. Kalau ibu kan banyak yang bertanya, Ustaz, saya kalau imsak udah gak berani makan itu. Ya bukan seperti itu. Sunnahnya kata Nabi 50 ayat sebelum subuh itu udah gak sahur lagi. Tapi seandainya telat bangunnya masih cukup, ya masih boleh. Apalagi kalau umpama 5 menit lagi mau ada subuh, masih minum segelas masih oke. Makan korban 2-3 butir masih keburu, ya keburu. Misalkan jangan makan 2 piring aja kan. Maka ini mulainya waktu puasa dan selesainya waktu puasa kalau di sini jam 8.14. Jam 8.14 sampai gitu. Maghrib. Sekarang ini kita waktu sekarang, kita beda lagi mata saudara. Ya. Maaf jam 18 berarti jam 6.14. Ya, jam 6.14, jam 6 seperempat lah. Maka itu selesai waktu puasa, mau udah ada mau belum, kalau udah jam 6.14 sudah, ya sudah buka. Itu sudah banyak yang nanya kemarin hari Senin pagi saya mengaji di rumah. Mama rata-rata nanya gitu, Ustaz, kita kalau buka nungguin adzan atau melihat waktu azan? Ya, saya bilang terserah ibu mau nungguin yang mana? Saya bilang mau nungguin adzan atau mau melihat waktu azan? Nungguin aja. Saya mau melihat waktu azan aja Ustaz gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang pada telat juga adzannya. Iya, karena nungguin adzan dulu. Ini harusnya belum adzan kan gitu. Akhirnya bingung. Ya, kadang-kadang di TV udah adzan, ada satu keluarga udah buka diomelin, belum adzan kan gitu. Padahal nggak begitu. Yang penting udah masuk waktu maghrib, walaupun belum terdengar adzan sudah boleh buka. Kan patokannya waktu, bukan adzan. Adzan itu bukan patokan sholat. Adzan itu adalah mengumandangkan adzan supaya orang yang mau sholat, memberitahukan waktu sholat. Jadi Bapak Ibu jamaah itu waktu puasa jangan ditukar-tukar. Dan kalau kita ingin mengikuti sunnah baginda Nabi SAW, kalau kita berbuka disegerakan, kalau kita sahur diakhirkan. La tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul futur wa akharus sahur. Sebaik-baik umat saya nanti di bulan puasa adalah yang menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Jadi prinsipnya itu rumusnya itu kalau berbuka segera, kalau sahur diakhirkan. Jadi kalau sudah masuk adzan maghrib langsung kita batalin puasa, disebut ta'jil. Ya, sebetulnya kalimatnya ta'jilul futur, menyegerakan berbuka. Cuma udah dari bahasa kita habis ngabuburit pun ada ta'jilul kan ini. Ya, habis ngabuburit sore ada
ta'jil, artinya membatalkan puasa. Sunnahnya membatalkan puasa dengan mengikuti cara Nabi ya dengan at-tamr, yaitu kurma dengan berbagai jenisnya. Setelah makan kurma 1 butir, 3 butir, 7 butir, baru setelah itu minum air. Setelah itu doa, Allahumma lakasuntu bika amantu ala rizkika afdhartu tahaba zumra wa tanatul uruq wa thabatal ajr insyaallah ta'ala birahmatika ya arhamar. Boleh juga di awal doanya, terserah mau sebelum membatalin, mau setelah membatalin, yang penting kita baca doa berbuka. Karena saat ijabah, salah satu waktu mustajabud doa, dikabulnya doa mujarrab, ya itu adalah ketika berbuka. Karena itu segerakanlah berbuka. Ya, sunnahnya tadi pakai kurma minum 11 air, kalau nggak ada dengan madu, dengan buah-buahan yang manis. Kalau nggak ada dengan manisan, coklat, kolak, pisang, kolak, ubi, macam-macam. Baru setelah itu sesuatu yang manis, ya teh manis segala macam, itu juga termasuk ya, sunnah yang akhir-akhir. Ya, cuma kadang-kadang Bapak Ibu di Gang Adam ini punya hukum sendiri, sunnah sendiri. Artinya susanahan, pokoknya lontong 5 lawan 3 kan begitu. Iya, langsung makan nasi kan begitu. Ya, itu sunnah namanya susanahan, ya. Susanahan. Nah, saya juga begitu kadang-kadang ya. Jadi ala kulihal nggak salah kita praktekin sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sahur diajarkan. Jadi kalau buka cepet-cepet, soalnya ada beberapa ya kelompok itu, entah dia Syafi'i atau bukan, tapi yang pasti di luar Ahlussunnah wal Jamaah, itu buka puasanya Bapak Ibu nungguin gelap dulu. Artinya setengah 7 lewat baru buka. Ya, jam 7 kurang baru pada ngebatalin. Ini ada laporan gitu. Nah, Muhammad diundang buka bersama di tetangganya, kemudian ada perkumpulan mereka. Ya ikut hadir, udah ada maghrib, ditungguin, baca doa doang, kagak buka. Habis ada langsung sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, sholat ba'diyah, terus ada sholat tasbih dan zikir bersama. Ya, ini kata mau kapan bukanya nih? Udah perih mulutnya. Setelah itu baru dia buka. Jadi kurang lebih 20 menit setelah baru buka. Ini khilafus sunnah, yaitu membelakangi atau menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sahur diakhirkan, umpama ada subuh jam 4.33, ya jam 4, setengah 4, ibu-ibu masak udah setengah 3, jam 3 masih buru, ya itu sahurnya setengah jam atau 1 jam sebelum subuh. Sebaik-baiknya sahur di paling akhir ya jam 4 sampai jam 4 itu paling bagusnya sahur. Karena nanti durasi puasanya setelah kita kena makanan jadi nggak terlalu lama. Ya, kalau baru sahur jam 4 ke subuhnya masih dekat, ya masih enak, perut kita masih kenyang, perut kita masih ya penuh, hatinya masih sanggup, masih kuat ya untuk kita menjalankan aktivitas besok hari. Ini kalau kita sahurnya jam 12, setengah 1, jam 1, ini bukan sahur namanya. Ya, mindoun. Ya, itu mindoun namanya. Nggak ada sunnah. Ya, nggak ada sunnah. Kalau mau ada sunnah ya di akhir 3, 4, jam 4 dan seterusnya. Jadi itu adalah sebaik-baiknya sahur diakhirkan, sebaik-baiknya berbuka disegerakan. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimahullah, kita senantiasa diwajibkan puasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Ya, kenapa? Karena ya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah sebagai penebus dosa. Ya, 5 bainahunna, di antara keduanya dengan syarat meninggalkan dosa besar. Tahun lalu Ramadan kita masih mendapatin, alhamdulillah. Sekarang kita masih diberikan kesempatan masuk lagi Ramadan, maka 11 bulan kemarin ini kita berbuat ya salah, berbuat dosa, insya Allah semuanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena kata Nabi, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahu. Siapa orang masuk
bulan suci Ramadan tapi dia nggak dapat ampunan dari Allah, malah itu jadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata amin, ya, malaikat Jibril berkata katakanlah amin ya Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata amin. Ya, maka ini salah satu doa yang mengerikan, doa yang penuh peringatan. Yang berdoa malaikat Jibril yang mengaminkan Rasulullah SAW. Siapa yang masuk bulan Ramadan 30 hari penuh tidak dapat ampunan Allah, maka dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qul amin. Lalu Nabi menjawab amin. Siapa mereka yang tidak dapat ampunan? Mereka yang tidak dapat ampunan adalah mereka yang tidak melaksanakan kewajibannya. Ya, siang harinya nggak puasa, malam harinya nggak qiyamul lail. Ya, kemudian kalau udah akhir pengennya dikatakan minal akhidin wal faizin wal maqbulin. Ya, padahal nggak melaksanakan kewajiban puasa. Makanya kata guru saya, Bapak Ibu jemaah, kata kiai di pesantren itu namanya orang puasa, orang di bulan suci Ramadan, umat Islam, orang Muslim itu ada macam-macamnya. Ada namanya Muslim muti'an, orang Islam yang benar-benar taat. Jadi sebelum puasa taat, udah masuk puasa Ramadan juga taat. Benar-benar dia jalankan kewajibannya dan ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Itu Muslim muti'an, Muslim yang selalu taat. Ada yang kedua Muslim musiman, Muslim musiman. Kalau udah masuk Ramadan rame-rame pakai jilbab. Yang perempuan nih rame-rame pakai jilbab, pakai kerudung. Itu kayak para artis begitu. Ya, dicontoh anak-anak kita. Jadi sampainya kalau pakai kerudung ada jadwalnya sebulan Ramadan. Iya, itu ya manikipe namanya kalau orang dulu bilang. Jadi muslimnya musiman. Kalau udah masuk Ramadan, baru dia berdamai dengan masjid dan mau sholat. Baru pengen sholat, ya baru pengen berjamaah. 11 bulan kemarin agak kelihatan bisa. Nah, itu namanya muslim musiman. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan dengan wasilahnya dia beribadah di bulan Ramadan, dia mendapat tauhid dan hidayah. Jadi ibadahnya nggak terpengaruh dengan waktu dan tempat, terus sampai dia meninggal dunia. Itu yang kedua, muslim musiman. Yang ketiga yang paling bahaya, muslim musimin namanya. Muslim musimin, mudahnya kagak taat kepada Allah, udahnya masuk Ramadan masih nggak mau ibadah. Kerjaannya muslimin orang mulu, bohongin orang, nipu orang, zolimin orang, gila orang, fitnah orang, sampai masuk Ramadan masih dilakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ibu-ibu kalau bisa 30 hari Ramadan, niat mulutnya dikoci seraput-raputnya. Ya, jangan sampai Ramadan masih kita menghibah, menggosip, menfitnah dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimahullah, ini adalah mengenai hal-hal yang perlu kita ingat ketika masuk bulan suci Ramadan. Dan tentunya Ramadan juga adalah ya salah satu bulan yang istimewa, ya, di mana satu kewajiban pahalanya dilipat gandakan sampai 70 ya kali lipat. Sedangkan ibadah sunnah itu disamakan pahalanya dengan ibadah wajib. Jadi kalau ibadah wajib sholat 5 waktu, pahalanya dikali 70 kali lipat. Jadi kita sholat subuh 70 kali, zuhur, asar, maghrib bisa 70 kali. Jadi pahalanya begitu besar. Nah kalau ibadah sunnah seperti qiyamul lail, salat tarawih, salat witir, maka pahalanya diberikan seperti pahala wajib. Oleh karenanya mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah khususnya qiyamul lail, yaitu salat tarawih dan salat witir. Kalau bisa Bapak Ibu dari sekarang kita lihatin, jangan sampai ada ya daripada rayuan setan, bujukan nafsu kita. Jadi kalau ibadah pengennya buru-buru, ini nggak baik juga. Ya, karena Bapak Ibu terawihnya udah puluhan tahun, bukan pemain amatir, ya, bukan pemain pemula,
Maka dari itu kita nikmatin setiap ibadah nanti di bulan suci Ramadan. Jadi jangan udah masuk isya kayak begini nih, ya ada isya, sholat isya berjamaah, kemudian sholat tarawih baru juga 10 rakaat udah ngedumel dalam hati kita. Iya udah lama banget dari imamnya sebetulnya lama banget kan gitu. Ya, jangan sampai itu, kalau bisa kita hilangin. Jadi Ramadan kan setahun sekali. Kita hanya diperintahkan Allah, diajarkan Nabi qiyamul lail secara berjamaah itu hanya sebulan. Ya, sampai sebulan dalam setahun. Itu 30 hari Ramadan. Maka dari itu dinikmati, ya, rasakan kelezatan ibadah. Ya, kita niat asal niat hatinya kuat, insyaallah badannya Allah berikan kekuatan. Ya, saya sering cerita di majelis ini atau di tempat-tempat lain dulu waktu kita masih belajar di pondok pesantren itu, di sana itu sholat tarawihnya nggak 23, tapi sholat tarawihnya 20 rakaat di 5 masjid yang berbeda dan waktu yang berbeda-beda. Jadi 20 rakaat kali 5 masjid 100 rakaat plus witirnya 11 rakaat, 111 rakaat. Mulai jam 9 kelar jam 3 sahur. Kelar jam 3 sahur. Kalau dipraktekin di musola Islam, Allahumma anta salam. Langsung jalan deh. Ada yang buat Ustaz. Iya, maka kita ambil ibrah. Artinya di luar sana ataupun bahkan di negeri kita itu ada orang-orang yang menikmati ibadah di bulan Ramadan, bukan merasa malah ingin buru-buru selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah, kalau kita sudah terbiasa menikmati, merasakan kelezatan Ramadan, nanti insya Allah nular ke anak cucu keluarga kita, mereka juga betah lama-lama di bulan suci Ramadan. Karena kita nggak tahu, ya, apakah kita bisa merasakan puasa Ramadan besok, atau memang umur kita sudah tidak ada, atau tahun depannya kita nggak merasakan lagi. Guru kita almarhum Haji Wu'u tahun lalu masih amin, udah ya Pak? Tahun lalu di sebelah saya sebelah kiri, beliau baca Yasin, Yasin doa, dengerin tadi. Sekarang Ramadan udah ada apa enggak? Nggak ada. Artinya apa? Kesempatan nggak ada yang tahu, umur nggak ada yang tahu, itu semua rahasia Allah. Maka mumpung Allah kasih kesempatan umur, Allah kasih peluang untuk kita menikmati Ramadan, maka persiapkan betul-betul secara zahir dan batin untuk perbekalan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.